Bab 976, Taobao. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus matikan mengatur ulang. Pada hari ini, meskipun sudah hampir malam, dengan tarikan Xiaoyi, dia juga menuju ke area Taobao. Apakah kamu akan keluar? Xiaoyan belum memutuskan apakah akan menelepon Mu Yingying atau tidak ketika dia baru saja melewati kediaman Mu Yingying, dan gadis itu tiba-tiba berbicara perlahan. Seseorang ingin keluar di tengah malam, tetapi dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Sialan, ayo pergi bersamamu. Saat berikutnya, suara manis lainnya terdengar di ruangan itu, dan ketika dia mendongak, itu adalah Ling Xuan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Kalau begitu, ayo pergi. Xiaoyan menatap kedua putrinya dan berkata langsung tanpa ragu-ragu. Meskipun Ling Xuan berbicara dengan sangat kejam, hatinya tidak buruk. Xiaoyan tahu ini, dan kata-kata Mu Yingying, saya khawatir ini adalah kesempatan terakhir bagi mereka berdua untuk bertemu, meskipun Xiaoyan tidak memiliki perasaan lain terhadap Mu Yingying. Pikiran, tetapi ketika dia berpikir bahwa dia adalah manusia yang diubah dari Shengyan, dia kurang lebih memiliki simpati di dalam hatinya. Karena Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui siksaan tidak manusiawi seperti apa yang perlu Anda tanggung. Pergi. Saya pernah mendengar bahwa kota Suhe yang ramai sangat ramai, dan saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk berjalan-jalan. Kata Ling Xuan, lalu menyeret Mu Yingying ke depan, sementara Xiaoyan dan Xiaoyi tidak berdaya, mengikuti di belakang. Kakak, kata Xiaoyi tiba-tiba dan serius. Bagaimana? Xiaoyan menoleh dan bertanya. Saya selalu merasa bahwa persaingan sekte ini tidak sesederhana itu. Selain itu, keluarga kerajaan Xuanling mengabaikan fakta bahwa Anda membunuh pangeran ketiga mereka, Xuanmu dan Qi Haoran. Saya pikir pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Kata Xiaoyi, aku tahu ini. Namun, para prajurit akan menghalangi air dan menutupi tanah. Dan setelah kompetisi sekte, aku harus pergi dari sini. Xiaoyan berkata dengan sungguh-sungguh. Kakak, kau sudah memutuskan. Xiaoyi berkata dengan heran. Baiklah. Sudah diputuskan, Kailin ada di sini, tetapi Suner dan yang lainnya masih hilang, jadi kita tidak bisa membuang waktu. Xiaoyan berkata, kemanapun kau pergi, kakak tertua, aku akan bersamamu. Tetapi akhir-akhir ini aku selalu merasa aneh, sepertinya ada sesuatu di tubuhku yang membimbingku. Xiaoyi berkata, aku khawatir itu adalah akibat dari terobosan. Xiaoyan berkata, ya, begitu kata-kata itu jatuh, Xiaoyi tidak melanjutkan berbicara agar tidak mengganggu Xiaoyan, dan semua orang datang ke pusat kota. Belum lagi, kota yang ramai ini terletak di pusat kota Suhe, dan suasana yang ramai tidak perlu berkurang di kota Xuanling. Pil tanah tingkat pertama Kaisar, Feng Yanyin. Konon, meminum pil obat ini dapat meningkatkan kecepatan pengguna secara drastis, tetapi itu adalah hal yang baik untuk membunuh orang. Di mana lagi? Itu sebenarnya adalah pil ular harta karun Kaisar tingkat 2. Benda ini adalah musuh bebuyutan orang-orang ular. Dengan benda ini, ia dapat bertahan melawan racun ular keluarga Medusa hingga batas tertentu, dan ia juga dapat datang dan pergi dengan bebas di situs Medusa di gurun kematian. Petik 2. Petik 2. Begitu memasuki area pusat kota, Ling Xuan mengucapkan serangkaian pil obat yang dikenal Xiaoyan, yang membuat Xiaoyan menatapnya tanpa sadar. Meskipun benda-benda ini berharga, benda-benda ini terlalu merepotkan bagi kita saat ini. Ayo pergi, benda-benda yang lebih berharga masih berada di kedalaman pusat kota. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, ia memimpin kedua putrinya menuju kedalaman pusat kota. Dan jauh di dalam area pusat kota, sekelompok orang yang dikenal Xiaoyan juga perlahan muncul. Di kedalaman pusat kota, kedua tim pria dan kuda perlahan saling berhadapan. Pemimpinnya adalah dua wanita. Aura kedua wanita itu benar-benar berbeda, tetapi mereka memiliki pesona yang unik. Apakah sekte racunmu mengirim begitu banyak orang? Kakak senior Xiuqi dari Paviliun Wanhua mengangguk sedikit dan berkata, kalian tampaknya memiliki lebih sedikit orang. Di sisi lain, kakak senior Wu Po, yang memimpin sekte racun, juga menolak tanpa ampun. Kali ini kompetisi sekte, kalian berdua tahu itu. Xiuqi berkata perlahan, yah, protagonis dari kompetisi sekte ini tampaknya ada di sini. Setelah Wudu selesai berbicara, dia menunjuk ke belakang,
dan kemudian melihat mereka berempat berjalan ke arah sini. Akan ada janji di masa depan. Aku benar-benar ingin melihat kemajuan kalian. Setelah Xiuqi selesai berbicara, dia berbalik dan pergi dari sini. Aku tidak bisa memintanya. Wudu menjawab dengan lembut dan pergi dari sini. Aku tidak menyangka kalian memiliki hubungan yang baik dengan dua kekuatan Paviliun Wanhua dan Sekte Racun, tetapi kedua orang ini masih tidak membiarkan siapapun. Di antara kerumunan, dua pria kekar berkata, "Kakak senior, mereka," dan Ducun bingung. Karena di reruntuhan Jiao Yue, saya juga melihat Paviliun Fenxiang, Paviliun Wanhua, dan tiga kekuatan Sekte Racun bekerja sama, bagaimana mereka bisa setara sekarang? Kakak perempuan Paviliun Wanhua, Xiuqi, dan kakak perempuan senior Sekte Racun, Wudu, adalah rival lama, jadi meskipun kedua kekuatan itu memiliki hubungan yang baik, itu tidak akan mengubah fakta bahwa mereka begitu bermusuhan. Feng Hong berkata sambil tersenyum. Xiao Yan. Begitu suara Feng Hong jatuh, Ducun tiba-tiba mengetahui bahwa itu adalah Xiao Yan, dan tidak dapat menahan diri untuk berseru. Saat berikutnya, dia hendak bergegas untuk menyambut Xiao Yan, tetapi dihentikan oleh Feng Hong. "Jangan pergi," Feng Hong berkata dengan ekspresi serius, lalu berhenti bicara, menatap tajam ke arah sosok kuat yang bersembunyi di kegelapan di depannya. Ada tiga sosok yang bersembunyi di antara kerumunan, ketiga sosok itu mengenakan kostum mahal dan indah, dan napas di antara kedua alisnya juga sangat sebanding. Secara alami, keempat Xiaoyan tidak mengetahui hal-hal ini, jadi mereka pergi ke kedalaman pusat kota dan berkeliaran dengan tenang. Ibu Pertiwi memiliki efek misterius untuk memurnikan tubuh, dan itu hanya dijual seharga 1 juta koin emas. Jangan lewatkan saat Anda lewat. Besi Jiu Xuantian, satu-satunya bahan untuk memurnikan senjata ajaib gelombang hanya berharga 5 juta koin emas, jangan lewatkan. Beberapa pengusaha terus berteriak, mencoba menarik orang yang lewat untuk berhenti, karena para pengusaha ini mereka adalah orang-orang tua dan licik. Begitu mereka menemukan bahwa Anda tertarik pada sesuatu, mereka akan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan nilai harta karun itu. Xiao Yan, Kakak Yingying dan aku akan berkeliling dulu, dan kita akan bertemu nanti. Ling Xuan membuat wajah Xiao Yan dengan cukup cerdik, dan kemudian menyeret Mu Yingying ke tempat lain. Kapan hubungan antara Ling Xuan dan Mu Yingying menjadi begitu baik? Xiao Yan tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Ling Xuan ini disebut Sister Yingying, yang merupakan sesuatu yang belum pernah didengar Xiao Yan. "Kakak, kamu tidak tahu. Ketika kamu mundur dan pergi sebelum kamu, Mu Yingying menghabiskan banyak waktu di Ling Xuan. Aku tidak tahu mengapa, tetapi hubungan mereka benar-benar membaik." Xiao Yi menyentuh kepalanya dan berkata, "Ayo pergi, mari kita lihat juga. Jika kamu beruntung, kamu mungkin bisa menemukan beberapa harta karun." Xiao Yan dan Xiao Yi saling memandang, lalu berjalan berkeliling. Dan dalam kegelapan, sebuah suara juga terdengar perlahan, "Ikuti Xiao Yan, aku akan bertemu wanita yang berubah menjadi manusia." Setelah pria itu selesai berbicara, dia langsung menghilang di tempat, dan kekuatan kedua sosok di sekitarnya tidak boleh diremehkan, dan mereka benar-benar mencapai tingkat tahap tengah Kaisar Do Bintang 7 dan tahap akhir Kaisar Do Bintang 7. Ya, pada hari keempat, semua penguasa. Mereka berdua mendengar kata-kata itu, sedikit setuju, dan mengikuti Xiao Yan dari dekat. "Sepertinya tidak banyak barang yang kita butuhkan di area Taobao ini." Setelah berkeliling sebentar, Xiao Yi berkata dengan putus asa, "Sepertinya keberuntungan hari ini tidak baik." Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya dan berkata. Setelah berbicara, dia tidak berhenti, dan berjalan menuju tempat terakhir di area pusat kota. "Jika tidak ada di sini, saya khawatir area pusat kota ini akan membuang-buang waktu." Berjalan perlahan, dia menemukan seorang lelaki tua duduk santai dengan pandangan kosong, dengan stannya sendiri di depannya, tetapi mata Xiao Yan hanya melihat barang-barang di stan lelaki tua itu, dan dia tertarik saat itu. "Pak Tua, bagaimana kamu menjual barang ini?" Dia berjongkok dengan ringan, dan tidak menyentuh barang-barang di stan untuk pertama kalinya. Xiao Yan membuka mulutnya perlahan, lalu mengarahkan pandangannya ke barang-barang di stan dan berkata, "1 suandan tingkat 2 tingkat kaisar dapat ditukar." Pemilik kios hampir tidak membuka matanya yang mengantuk, melirik Xiao Yan, lalu berbicara. Yang menarik perhatian Xiao Yan dan Xiao Yi adalah seorang lelaki tua berambut putih dan bahkan berjanggut putih. Namun,
Xiao Yan tahu bahwa tidak seorang pun yang dapat mendirikan kios di pasar yang ramai di kota Suehe akan mudah terprovokasi. Lelaki tua di depannya kemungkinan besar adalah lelaki yang kuat. Sebuah suandan tingkat 2 tingkat kaisar. Apakah harganya akan sedikit lebih mahal? Kata Xiao Yan dengan sedikit rasa sakit. Sebagai seorang apoteker, Xiao Yan secara alami tidak peduli dengan nilai benda ini, tetapi jika dia membelinya secara langsung, lelaki tua itu mungkin akan menaikkan harganya. Jadi Xiao Yan ingin memberi lelaki tua itu ilusi bahwa benda ini tidak berharga, dan dia hanya membelinya untuk bermain-main. Hei, nak, jangan pikir aku tidak tahu nilai benda ini. Jika aku tidak dapat menguraikan sesuatu yang dapat dilihat oleh hantu dan makhluk abadi di dunia hantu, aku khawatir aku tidak akan mengeluarkannya. Lelaki tua itu tampaknya menyadari bahwa Xiao Yan tampaknya memiliki minat yang kuat terhadap hal ini, dan segera bercanda. Sesuatu yang diminati oleh para hantu dan makhluk abadi di dunia hantu. Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik logam yang rusak di bawah. Hanya ada satu barang di stan lelaki tua itu. Barang itu terbungkus dalam tumpukan tembaga dan besi yang compang camping. Barang itu tampak seperti batu misterius seukuran kepalan tangan. Satu pil surgawi tingkat pertama tingkat kaisar. Kata Xiao Yan ringan. Benda ini tampak hambar, jika bukan karena kekuatan jiwa Xiao Yan untuk memahami pesan lain, aku khawatir Xiao Yan tidak akan membuang-buang waktunya. Wah, aku tidak bisa memecahkan benda ini, jadi aku tidak bisa membelinya dan menjualnya. Karena kamu tertarik dengan benda ini, pasti ada cara untuk memecahkannya. Aku rasa kau seharusnya lebih tahu nilai batu ini daripada aku. Jadi hargaku tidak akan kurang. Orang tua itu membalas Xiao Yan. Hehe, senior, kurasa benda ini ada hubungannya denganku, jadi aku ingin melelangnya. Lagi pula, jika aku punya cara untuk menguraikannya, siapa yang bisa mengatakan bahwa benda ini memiliki hal yang begitu bagus? Jika itu tumpukan tembaga dan besi yang rusak, maka aku harus membayar mahal. Xiao Yan berkata dengan ekspresi tidak ramah. Dasar bocah yang bergigi tajam dan bermulut tajam. Tapi benda ini ditakdirkan untukmu, jadi aku akan menjualnya padamu. Orang tua itu berpikir sejenak lalu berkata, Junior berterima kasih pada seniorku. Xiao Yan mendengar ini, dan sangat gembira, lalu cincin penerimaannya berkedip, dan pil obat tingkat kaisar berkualitas baik ada di tangannya dari sekolah menengah pertama. Cepat bawa barang-barangmu, aku juga harus kembali. Orang tua itu mengatakan sesuatu, baru saja akan mengambil pil obat Xiao Yan, tetapi dihentikan oleh pertarungan sengit. Siapa? Teriak orang tua itu dengan marah. Haha, orang tua, pasar di sini tentu saja ramai, jadi siapapun yang menawar paling tinggi pasti akan mendapatkannya. Aku juga sangat tertarik dengan batu ini. Kenapa kau tidak menjualnya padaku dengan harga 2 kali lipat? Kedua sosok itu juga muncul perlahan, dan tersenyum pada Xiao Yan, senyum mereka penuh dengan niat membunuh. Yo, bahkan kedua orang ini ada di sini. Siapa kedua orang ini? Dia tampak sangat sombong. Orang ini adalah Xiao Yan yang menjadi pusat perhatian di paviliun Fenxiang. Apa mereka tidak tahu? Apa yang kau tahu? Kedua orang ini adalah bawahan dari 4 perkumpulan surgawi besar di keluarga kerajaan Xuanling saat ini, dan keduanya seharusnya menjadi yang keempat di antara 4 perkumpulan surgawi, bawahan Tianxing, Tianyu. Bawahan dari tahap tengah Kaisar Dou Bintang 7 dan tahap akhir Kaisar Dou Bintang 7. Bintang ini benar-benar cukup menakutkan. Ada apa? Tianxing adalah yang terlemah dari 4 surga, dan 3 lainnya jauh lebih tirani daripada dia. Terdengar suara-suara terputus-putus dari kerumunan di sekitarnya. Apakah ada pertemuan 4 hari dari keluarga kerajaan Xuanling? Aku belum pergi mencarimu, tetapi kamu telah membawaku ke sini sendiri. Xiao Yan merasakan kekuatan kedua orang ini dan tidak terlalu terkejut. Di tahap tengah Kaisar Dou Bintang 7 dan mendiang Kaisar Dou Bintang 7, Xiao Yan tidak takut sekarang. Aku sudah menjual benda ini kepada adik laki-laki ini, jadi kamu harus bolak-balik kemanapun kamu pergi. Bai Fa memandang kedua anggota keluarga kerajaan Xuanling dan mengabaikan mereka, menyingkirkan pil obat Xiao Yan, dan menolak jalan. Petik 2. Terima kasih, senior. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan segera menyingkirkan batu itu, lalu menatap 2 orang di sampingnya. Nak, aku sarankan kamu untuk tidak memprovokasi musuh yang tidak mampu kamu provokasi. Kedua anggota keluarga kerajaan Xuanling itu berbicara perlahan, dengan kebencian yang besar dalam suara mereka, tetapi lebih banyak penghinaan.
Di keluarga kerajaan Xuanling mereka, Xiaoyan adalah orang pertama yang membunuh, tetapi sekarang melihat kekuatan Xiaoyan di tahap awal 7 bintang Dodi, itu tidak bisa tidak terlihat kecil. Apakah anjing-anjing keluarga kerajaan Xuanling begitu sombong? Tetapi karena kalian berani mencari masalah, jika aku tidak menanggapi sedikit pun, aku khawatir orang-orang akan dihina. Kata Xiaoyan sambil tersenyum. Senyumnya menghilang begitu saja, dan sosok itu tiba-tiba bergerak seperti hantu, sementara Xiao Yi, yang berada di samping, hendak bergerak, tetapi dihentikan oleh Xiaoyan. Lakukan. Ketika Tianyu melihat ini, Xiaoyan segera mulai bertindak gelombang dan segera tidak repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Bagaimanapun, tugas yang diberikan Tianxing kepada mereka adalah untuk menguji kenyataan kekuatan Xiaoyan. Dan meskipun Tianxing telah memberitahunya untuk tidak berhadapan langsung dengan Xiaoyan, Tianyu dua orang itu sangat ingin memberikan kontribusi, dan ketika mereka melihat bahwa kekuatan Xiaoyan hanya berada di tahap awal Kaisar Pejuang 7 bintang, mereka tidak dapat menahan rasa bangga. Tangan Xuantian, telapak kuning misterius. Tianyu secara langsung merangsang energi kehidupan yang besar di tubuh mereka, dan gelombang yang mengerikan menyerang langsung ke arah Xiaoyan yang sedang bersiul. Trik kecil mengukir serangga. Melihat ini, Xiaoyan tidak dapat menahan senyum, lalu mengetuk-ngetukkan jari kakinya dengan ringan, dengan cekatan menghindari serangan keduanya, dan kemudian melaju tepat di depan keduanya, mengepalkan tinjunya, menghadap dada lapar keduanya, tiba-tiba ledakan. Bang bang bang, mengikuti tempat Xiaoyan, Tianyu mundur beberapa lusin langkah, dan ada bekas darah di sudut mulut mereka. Petik 2 petik 2. Penonton terdiam. Siapa yang mengira bahwa seorang pria di tahap awal Kaisar Dou Bintang 7 benar-benar akan mengalahkan Kaisar Dou Bintang 7 tahap menengah dan Kaisar Dou Bintang 7 tahap akhir dengan satu pukulan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Jika kamu ingin maju, biarkan tuanmu datang, jika tidak, kalian berdua tidak akan berbeda dengan kematian. Xiaoyan memukul mundur kedua bangsawan Xuanling dengan satu pukulan, dan berkata dengan senyum tipis, suaranya penuh dengan kesombongan. Orang ini benar-benar memiliki dua kuas. Dan lelaki tua berambut putih yang menjual barang-barang kepada Xiaoyan juga tersenyum perlahan. Bajingan, meskipun Tianyu meremehkan musuh, kekuatan mereka adalah Kaisar Dou Bintang 7 tahap menengah dan Kaisar Dou Bintang 7 tahap akhir. Di tangan Xiaoyan, mereka tidak bisa menahannya untuk satu ronde pun, dan keduanya tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Tetapi jika mereka tahu harga kekuatan jiwa Xiaoyan, mereka mungkin tidak akan menganggapnya sebagai kebetulan. Ayo pergi. Keduanya melirik Xiaoyan dengan ganas sebelum bersiap untuk pergi. Xiaoyan tidak ada hubungannya dengan itu. Meskipun tempat ini sudah berada di kota Suehe, dia tetap tidak bisa menyakiti siapapun sesuka hati. Kami juga memilikinya. Setelah menemukan Mu Yingying dan yang lainnya, saatnya untuk kembali. Xiaoyan berkata dengan lembut. Sepertinya paviliun dupa pembakaran akan segera bangkit kali ini. Beberapa penonton lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jelas tindakan Xiaoyan tadi mengejutkan mereka. Dan lelaki tua berambut putih yang baru saja menjual barang-barang kepada Xiaoyan bergumam, si kecil ini memiliki aroma paviliun pembakaran dupa di tubuhnya, tidak heran aku begitu akrab. Sepertinya Sujin dan yang lainnya juga ada di sini, jadi aku harus kembali ke tempat semula. Setelah lelaki tua berambut putih itu selesai berbicara, dia juga diam-diam berdiri, bersiap untuk mengikuti Xiaoyan. Xiaoyan. Tidak baik. Tepat ketika Xiaoyan dan keduanya hendak memulai, sesosok yang sedikit malu berlari ke arah Xiaoyan dengan cepat, dan aura di tubuhnya sedikit tidak stabil. Ling Xuan, ada apa? Xiaoyan baru saja melihat Ling Xuan, dan segera menyadari bahwa sesuatu mungkin telah terjadi, dan buru-buru bertanya. Saudari Yingying, dia terjerat oleh orang-orang dari keluarga kerajaan Xuanling. Ling Xuan berkata sebentar. Bawa aku ke sana. Xiaoyan mengerutkan kening ketika mendengar ini, dan berkata langsung tanpa banyak bicara. Tetapi orang itu adalah yang keempat di antara jemaat 4 hari keluarga kerajaan Xuanling, dan kekuatan Kaisar Dou Bintang 7 sempurna. Tidak, ayo cepat minta bantuan Paman Sujin. Ling Xuan berkata dengan sangat khawatir di dalam hatinya. Ikut aku, ayo pergi. Xiaoyan tidak peduli, dia mengatakan sesuatu, matanya penuh dengan hawa dingin. Ayo pergi. Melihat ekspresi tegas di wajah Xiaoyan,
Ling Xuan tidak ingin menolak, dan membawa Xiao Yan ke sisi lain kota yang sibuk. Hei, gadis, cantik, kenapa kau tidak kembali bersamaku dengan patuh, agar tidak disiksa? Kalau tidak, aku agak enggan melakukan sesuatu dengan kulit yang lembut dan daging yang empuk seperti itu. Di seberang area pusat kota, Mu Yingying berdiri di tanah yang relatif terbuka, matanya tertuju pada pria yang tersenyum di depannya. Mimpi. Mu Yingying mendengus dingin dan langsung berkata, kalau begitu jangan salahkan aku karena merusak bunga-bunga. Lihat gerakannya. Setelah Tianxing selesai berbicara, sosoknya bergetar hebat, dan kemudian energi kehidupan yang menyilaukan muncul, menutupi tubuhnya sebanyak mungkin, dan kemudian menyerang Mu Yingying secara langsung. Hei, ada pertunjukan bagus untuk ditonton sekarang. Kedua orang ini, yang satu adalah bintang keempat dari kongregasi 4 hari Kaisar Xuanling, dan yang lainnya adalah pemimpin para murid Aula Pavilion Fenxiang. Ada banyak orang di kerumunan yang suka menonton kesenangan itu, dan mereka segera keluar. Apakah paviliun pembakar dupa ini tidak peduli apa? Kecantikan seperti itu tidak sebanding dengan Tianxing. Tianxing adalah salah satu pembangkit tenaga listrik yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte atas nama keluarga kerajaan Xuanling terakhir kali, dan sekarang kekuatannya telah mencapai tingkat sempurna dari Kaisar Dou Bintang 7. Kekuatan wanita cantik ini hanya pada tahap awal Kaisar Dou Bintang 7, saya khawatir dia akan menderita. Di antara mereka, ada beberapa orang bermata tajam di kerumunan, melihat ke arah keduanya di lapangan, dan kemudian berbicara. Sangat kuat. Mu Yingying melihat bahwa Tianxing tidak menggunakan keterampilan bertarung apapun, tetapi hanya menggunakan kekuatan hidup untuk menyerangnya, dan segera mengatakan sesuatu. Tianxing ini jelas ingin menjadikan Mu Yingying sebagai peringatan bagi monyet-monyet itu, dan menamparkan wajah paviliun pembakaran dupa. Pada saat ini, ada juga bekas luka yang mencolok di lengan kanan Mu Yingying. Bekas luka ini hanya untuk membantu roh Xuan pergi dan disebabkan oleh Tianxing. Bang bang bang. Mu Yingying juga membuka tangan gioknya, dan seberkas api yang menyilaukan muncul, langsung memfokuskan serangan Tianxing. Namun, setelah beberapa saat, bintang di langit meroket, dan segera mengalahkan serangan Mu Yingying. Dan setelah Mu Yingying menyadarinya, rambut dan matanya berubah menjadi biru kehijauan, dan aura mengerikan yang tak terlukiskan perlahan muncul. Sekarang, Tianxing tampaknya telah menduga Mu Yingying akan seperti ini, dan kemudian tertawa, tetapi di tangan itu, tangan berdarah yang sangat menakutkan, berlumuran darah, tiba-tiba melesat ke arah Mu Yingying. Menurut Raja Xuanling, jika Mu Yingying ini telah mengubah rambut dan pupilnya, dia akan menjadi api suci. Jika dia membunuhnya, dia akan bisa mendapatkan api suci. Jejak tangan berdarah. Di atas tangan berdarah itu, ada aura yang sangat menakutkan. Saya khawatir di bawah pukulan ini, Mu Yingying tidak akan mati, tetapi juga akan terluka parah. Sial, sudah terlambat. Mu Yingying awalnya ingin menggunakan transformasinya untuk menggunakan kekuatan api suci untuk mengusir Tianxing, dan dia bisa pergi, tetapi bagaimana dia tahu bahwa tipuan Tianxing tadi hanya untuk menunggu saat transformasinya runtuh. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Pergi ke neraka. Sosok Tianxing dengan cepat membesar di mata indah Mu Yingying, tetapi Mu Yingying tidak dapat melakukan apapun saat ini. Telapak api suci. Tepat ketika Mu Yingying tidak berdaya, sebuah suara marah terdengar perlahan. Tabrakan. Sebuah api suci berwarna kuning kaki tiba-tiba muncul, dan segera menghantam telapak tangan Tianxing yang berdarah. Pada saat itu, serangan keduanya berimbang dan menghilang. Siapa? Beraninya kau mencampuri urusan keluarga kerajaan Xuanlingku? Tidak bisakah kau menemukan kematian? Tianxing sangat tidak senang ketika dia melihat bahwa serangannya diblokir gelombang, dan menatap pria dengan kaki berat di depannya dengan saksama. Jangan mencarinya, dialah yang mengambil nyawamu. Xiao Yan tidak menghindar dan berkata langsung. Kakak Yingying, apakah kau baik-baik saja? Ling Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya dengan lembut, melihat bekas luka yang mengejutkan dan hati-hati di lengan kanan Mu Yingying. Tidak apa-apa. Mu Yingying melihat Xiao Yan datang, dan rambut biru serta pupil matanya berubah menjadi normal. Kami tidak membuat masalah. Kami hanya nongkrong di sini ketika orang ini menyerangku. Baru saja, Suster Yingying mencoba menutupi retretku, dan orang ini melukai lengan kanannya. Xiao Yan, kamu harus membalaskan dendam kami. Suara Ling Xuan penuh dengan keluhan dan berkata kepada Xiao Yan. Lengan kanan, kan?
Xiao Yan menoleh dan bertanya kepada Mu Yingying ketika dia mendengar kata-kata itu. Melihat Xiao Yan datang, Mu Yingying tidak bisa menahan perasaan hangat, seolah-olah dia ada di sana, dia tidak takut langit runtuh. Itu pemandangan yang sangat bagus, tetapi pada hari-hari awal Kaisar Pejuang 7 Bintang, aku menganggap diriku terlalu serius. Melihat itu, Tianxing tidak bisa menahan tawa pada Xiao Yan. Kalau begitu aku akan menghapus lengan kanannya. Xiao Yan berkata dengan senyum hangat, dan begitu tawa itu berakhir, seluruh kota yang ramai itu tampak membeku. Lapangan, bagaimana mungkin? Tianxing, yang masih menertawakan pengendalian diri Xiao Yan, tiba-tiba menyadari sesuatu dan terkejut. Jangan, tidak, ini bukan domain, ini sedikit seperti ruang api suci. Tianxing melihat sekeliling, dan sekarang dia terjebak di ruang yang tidak diketahui, dan sosok di pusat kota menghilang. Dengan kognisi Tianxing, dia secara alami tahu tentang ruang api suci. Kehadirannya, ruang ini sangat luas, dan hanya ada 5 orang termasuk dirinya dan Xiao Yan. Hehe, ruang api suci kakak laki-laki benar-benar hal yang ajaib. Melihat ini, Xiao Yi secara alami tertawa. Baru saja, ketika semua orang masih di daerah pusat kota, Xiao Yan langsung menggunakan ruang api suci. Saat ini, semua orang sudah berada di ruang lain. Apakah ada jemaat 4 hari dari keluarga kerajaan Xuanling? Xiao Yan menatap Tianxing di depannya, dan berkata dengan senyum lambat, suaranya penuh dengan kedinginan. Jangan marah. Ketika Tianxing melihat ini, dia tahu bahwa dia sekarang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, jadi dia berkata dengan dingin. Karena kamu menyakitinya, gunakan hidupmu untuk membayarnya. Api akan datang. Xiao Yan berkata dengan lembut, dan segera di dalam tubuhnya, aliran api suci berwarna kaki tiba-tiba mengalir keluar. Api suci berwarna kuning kaki baru saja mengalir keluar, dan ruang api suci segera dipenuhi dengan aura suci, yang membuat Tianxing sangat tidak nyaman, dan bahkan auranya sedikit menurun. Sialan, itu benar-benar api suci. Dan Tianxing juga menyadari bahwa di ruang api suci ini, penindasan terhadap dirinya sendiri terlalu besar, dan dia berniat untuk mundur. Kutukan darah, mulai. Tianxing juga tahu bahwa Seng Yan adalah musuh bebuyutan yang jahat, jadi dia tidak ragu-ragu, kutukan darah meledak langsung di tubuhnya, mencoba menggunakan kekuatannya yang meroket untuk langsung menerobos ruang api suci, tetapi Tianxing diremehkan. Kekuatan api suci, apakah itu kutukan darah tingkat keempat lagi? Belum terlambat, Xiao Yan berbicara perlahan, suaranya penuh dengan keliaran, dan aura seperti raja perlahan muncul di ruang api suci. Kristal api suci. Huoxin Tianyan, Seng Yan menekan kejahatan. Hancurkan. Xiao Yan berada pada ketinggian di bawah nol, memegang kristal api suci di telapak tangannya, dan sumber api suci muncul secara langsung, lalu meraung ke arah bintang-bintang. Tabrakan. Kekuatan api suci itu seperti ngengat, langsung menempel pada Tianxing, mencegah kutukan darah kematian meledak sepenuhnya. Api sialan ini, keluar. Tianxing baru saja mengaktifkan kutukan darah. Xiao Yan menggunakan kekuatan api suci untuk menekannya, jadi saat ini Tianxing terbakar dengan api kaki, tampak sangat malu. Orang ini, dia pantas mendapatkannya. Jika kamu tidak menggunakan kutukan darah, mungkin tidak mudah bagi kakak laki-laki untuk menghadapinya, tetapi karena kutukan darah dari ras alien digunakan, maka Seng Yan adalah pengekang surgawi terhadap kekuatan ras alien, jadi Tianxing menggunakan kutukan darah, tidak. Berbeda dengan kematian, Xiao Yi berkata sambil tersenyum. Petik 2, aku tidak tahu mengapa, tetapi aku selalu merasa ada beberapa napas yang besar, jadi apakah itu ilusiku? Tetapi Mu Yingying melihat beberapa tempat tersembunyi di ruang api suci dan bergumam untuk membuka pintu. Adapun Ling Xuan, dia menatap Xiao Yan, mencoba mempelajari sesuatu. Xiao Yan, lepaskan aku, jika tidak keluarga kerajaan Xuanling tidak akan menyerah. Pada saat ini, karena terjerat oleh hati api Tianyan milik Xiao Yan, Tianxing juga memiliki niat untuk mundur, karena dia tahu bahwa begitu kutukan darah diaktifkan, itu tidak dapat ditarik kembali, dan karena sangat kontras dengan api suci, saya khawatir tidak akan lama lagi ia akan berubah sepenuhnya menjadi mayat yang telah dimumikan. Terlambat, pergi ke neraka, pemakaman batu pemecah surga. Xiao Yan langsung berkata setelah melihat api suci yang dipenuhi api suci di mana-mana di ruang api suci. Begitu suara itu jatuh, di seluruh ruang api suci,
api suci yang tak terhitung jumlahnya terbang langsung menuju suatu titik tertentu di udara dan berkumpul menjauh, I lebih besar dari I lebih besar dari. Dan titik itu juga menjadi lebih menyilaukan dan menakutkan di bawah infus api yang tak terhitung jumlahnya. Mati, melihat bahwa kuburan batu yang hancur hampir terkompresi, Xiaoyan dengan ringan mengetuk bintang yang sedang berjuang untuk menopang langit di bawahnya. Tiba-tiba, titik api yang sangat besar meraung, dan pupil bintang itu juga bersinar. Sedikit rasa takut akan kematian. Tetua Ye, selamatkan aku. Dan Tianxing tidak peduli dengan serangan sebesar itu saat ini, jadi dia hanya bisa berteriak di ruang api suci. Haha, kapan orang dari paviliun pembakaran dupa menjadi begitu sombong? Dan saat suara Tianxing jatuh, seorang lelaki tua perlahan muncul di ruang api suci. Lelaki tua itu perlahan muncul, dan dia dengan ringan mengetuk serangan Xiaoyan. Pada saat itu, serangan Xiaoyan yang tampaknya kuat langsung hancur. Tentu saja, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata ketika dia melihat pemandangan ini. Sejak dia baru saja bertemu Tianyu, Xiaoyan samar-samar memperhatikan bahwa seorang pria kuat dengan keluarga kerajaan Xuanling berada di kota yang sibuk, dan tidak terduga bahwa itu benar. Dan pria di depannya sebenarnya adalah Ye Mo, wakil kepala legiun pencinta naga dari keluarga kerajaan Xuanling. R2 Shengyan, dan putri Ling Mengsheng, penguasa istana bumi, benar-benar barisan yang bagus. Ye Mo dengan santai melirik Xiaoyan dan yang lainnya, dan berkata dengan santai. Kakak, pada saat ini, wajah Xiaoyi juga menunjukkan sedikit kegilaan. Senior, jika Anda tidak muncul lagi, saya khawatir murid Anda akan diculik. Saya pikir Anda tidak ingin melihatnya seperti ini. Tuan Aula Rakyat, Xiaoyan juga berteriak ke ruang api suci. Hei, dia benar-benar anak yang baik. Saat suara Xiaoyan jatuh, sebuah sosok perlahan muncul di ruang api suci. Menjual barang kepada lelaki tua kulit putih kita. Xiaoyi langsung berkata setelah melihat bahwa orang yang datang adalah lelaki tua kulit putih yang baru saja menjual barang kepada Xiaoyan. Ye Mo, Anda harus menjaga orang-orang Anda dengan baik. Kutukan darah tadi, semua orang yang hadir dapat bersaksi, apalagi yang harus Anda katakan. Kata lelaki tua kulit putih itu. Baik ya, Anda tidak mati. Ekspresi Ye Mo berubah, dan lelaki tua kulit putih di depan lelaki tua itu berkata. Saya tidak mati, dan saya cukup beruntung untuk menerobos ke setengah abadi. Setelah lelaki tua berkulit putih Baiya selesai berbicara, tiba-tiba napas dari pembangkit tenaga setengah abadi itu keluar, dan roh napas itu samar-samar menekan Ye Mo. Haha, beberapa trik untuk mengukir serangga tidak bisa sampai ke meja. Baiklah, karena kompetisi sekte akan segera dimulai besok, maka kita tidak akan berhenti di situ. Saya harap Anda dapat mencapai hasil yang baik kali ini di paviliun fancy yang gelombang. Setelah Ye Mo selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan menghilang ke ruang api suci bersama Tianxing. Ada masalah dengan Ye Mo dan Tianxing. Saat Ye Mo dan Tianxing pergi, Xiaoyan berbicara perlahan. Di dalam tubuh mereka, ada aura ras jahat asing yang sangat tebal. Meskipun sangat lemah, itu memang ada. Mu Yingying di samping juga berbicara. Baiklah, hal-hal ini bukanlah hal yang perlu kamu khawatirkan, ini belum terlalu dini, kamu harus segera kembali. Setelah lelaki tua berkulit putih itu selesai berbicara, dia langsung melangkah, dan kemudian ruang api suci Xiaoyan pun lenyap begitu saja, dan semua orang muncul di kota yang sibuk itu. Ayo pergi, kembali. Mereka berempat mengangguk dan kemudian berjalan menuju kediaman. Lelaki tua Bai, yang berada di tempat yang sama, bergumam, dunia hantu seharusnya menyerang kita selama 3 hari Xuantian dalam kompetisi sekte ini. Tetapi keluarga kerajaan Xuanling berkolusi dengan klan jahat asing, mungkinkah mereka ingin mencaplok benua sungai darah? Petik 2. Mungkinkah mereka bekerja sama dengan dunia hantu di permukaan, tetapi sebenarnya berkolusi dengan ras jahat di luar wilayah, untuk mencaplok benua sungai darah? Gelombang 8-1 gelombang Zhongwen Wamo, Hi gelombang 8, gelombang M. Juga, kekuatan Ye Mo telah melonjak ke tingkat setengah abadi. Ini tidak normal, sepertinya aku tidak bisa kembali untuk saat ini. Mari kita perjelas masalah ini. Setelah lelaki tua Bai selesai berbicara, dia langsung menghilang. Setelah Xiaoyan dan rombongannya kembali ke kediaman mereka, Xiaoyan memberikan beberapa obat penyembuh kepada Mu Yingying, dan setelah melihat pemulihan luka-luka dari 7 orang di istana surgawi, mereka kembali ke kediaman mereka dengan percaya diri.
akhirnya aman dari bahaya. Xiao Yan kembali ke kediamannya, menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengelilingi kediaman, dan segera berkata, "Hei, nak, sekarang aku tahu bahwa ada orang di luar dunia, kan?" Dan tepat setelah Xiao Yan duduk, pemakan jiwa di dalam tubuh berkata, "Awalnya, Tianxing menggunakan mantra darah untuk membunuhnya, tetapi aku tidak menyangka orang ini akan dilindungi oleh Ye Mo. Dan aku ingat bahwa Ye Mo hanya seorang kaisar petarung bintang 9 ketika dia pergi ke keluarga Medusa. Bagaimana dia bisa melambung ke tingkat setengah abadi dalam waktu singkat?" Xiao Yan bertanya dengan bingung. Ini seharusnya terkait dengan kutukan darah ras alien. Jika Raja Xuanling ini tidak memiliki konspirasi besar, saya khawatir dia tidak akan begitu rela diusir oleh klan jahat ke luar wilayah. Orang-orang dari keluarga kerajaan Xuanling, kalian harus berhati-hati. Kata Soul Eater, lupakan saja, mari kita lihat barang rampasannya dulu. Meskipun hari sudah larut, Xiao Yan menjadi mengantuk karena masalah Tianxing. Senior, ketika Anda baru saja melewati kios ini, Anda diam-diam memberitahu saya bahwa benda ini berguna, jadi menurut Anda apa gunanya benda ini? Xiao Yan mengeluarkan batu dari tangannya dan langsung berkata, "Batu ini terlihat sangat biasa. Jika ditempatkan di dunia luar, pasti tidak akan berbeda dengan benda lain, tetapi sekarang setelah Master Soul Eater mengatakan bahwa benda ini berguna, maka Xiao Yan secara alami percaya bahwa benda ini berguna. Saya khawatir benda ini ditempatkan di dunia hantu, dan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Namun, penguasa istana manusia Anda, White Fang, adalah orang kuat. Benda ini ditempatkan di dunia hantu, dan itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilepaskan oleh hantu. Jika Anda dapat mengambilnya dari hantu, Anda dapat melihat betapa kuatnya kekuatannya. Tidak dapat diprediksi," kata Soul Eater. "Senior, jangan mengkhianati Anda," kata Xiao Yan. Setelah dikatakan oleh Soul Eater, Xiao Yan bahkan lebih menantikan apa benda ini. Benda ini seharusnya berhubungan dengan tempat di mana sekte Anda berkompetisi kali ini, Sungai Darah. Penguasa Soul Eater dengan hati-hati melihatnya sebentar dan berkata, Petik 2 petik 2. Kepala Xiao Yan penuh dengan garis-garis hitam. Meskipun benda ini adalah sesuatu dari hantu, saya tidak tahu untuk apa itu digunakan. Tetapi satu hal yang pasti, benda ini berhubungan dengan api suci. Kata sang penguasa pemakan jiwa. Bagaimana cara membukanya? Xiao Yan memutar matanya ke arah penguasa pemakan jiwa, meminta bantuan lebih baik daripada meminta bantuannya sendiri. Tetapi ketika dia mendengar kata Seng Yan, jantungnya tidak bisa menahan diri untuk berdetak kencang. Benda ini harus dibuka dengan energi hantu, kata pemakan jiwa. Energi hantu. Xiao Yan berkata dengan heran ketika dia mendengar ini. Baiklah, aku akan datang. Setelah penguasa pemakan jiwa selesai berbicara, dia langsung mengaktifkan jimat pemakan jiwa, dan jejak aura hantu diarahkan ke batu misterius itu. Wuho, dan dengan masuknya energi hantu, batu misterius itu tiba-tiba mengeluarkan serangkaian ratapan yang sangat menakutkan. Ini adalah, dan dengan masuknya energi hantu yang terus-menerus ke dalam batu misterius itu, batu itu tiba-tiba memancarkan aura yang sangat aneh, dan kemudian jejak gas hitam terus melayang dari batu itu. Ki hantu. Xiao Yan terkejut ketika dia melihat bahwa ki hantu yang berasal dari batu misterius itu sangat berbeda dari jimat pemakan jiwa. Jangan bergerak, ini adalah pola. Jangan hancurkan, biarkan terbentuk perlahan. Tepat ketika Xiao Yan sedang bingung, Soul Eater tiba-tiba berteriak, dan suaranya penuh kegembiraan. Apa yang salah dengan Soul Eater ini? Xiao Yan mendengar kata-kata itu, tentu saja dia agak jauh dari ki hantu batu misterius itu, dan kemudian melihat ki hantu yang terus-menerus terjerat seolah-olah sedang membentuk sesuatu. Hahaha, aku tidak pernah membayangkan bahwa Soul Eater Lordku akan menghabiskan seluruh hidupnya untuk melihatnya di sini. Setelah beberapa saat, setelah semua ki hitam di batu misterius yang menunggunya muncul, kegembiraan Soul Eater Lord datang dari jimat Soul Eater. Suara itu, dan Xiao Yan mengikuti suara Soul Eater, dan itu adalah gambar di depannya. Dan gambar itu semua terkondensasi dari gas hitam, dan itu tampak agak kabur. Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah bahwa di tengah gambar, api cian seperti hantu perlahan terbakar. Api suci, api suci. Xiao Yan mengangkat kepalanya dengan tidak percaya, dan berkata dengan getir di sudut mulutnya, bagaimana mungkin api suci ini, yang sangat sulit ditemukan di masa lalu, begitu banyak jumlahnya di Suantian-Santian.
Belum lagi yang lainnya, Xiao Yan, Mu Yingying dan Yan Qi sendiri memiliki 3 api suci. Jika Anda menambahkan api suci di depan Anda, benua Xuanling sendiri memiliki 4 api suci. Jika berita mengejutkan ini menyebar, saya khawatir benua Xuanling akan berlumuran darah oleh kekuatan kuat lainnya keesokan harinya. Saya tidak tahu api suci yang mana ini. Hati api Tianyan di tubuh Xiao Yan memancarkan aura yang sangat menakutkan. Sudah pasti api suci di depannya ini pasti tingkatannya lebih tinggi dari api suci Xiao Yan saat ini. Pil dan bahan obat yang aku siapkan untuk melahap api suci hanya bisa membuatku menyentuh mereka yang berada di peringkat 24 atau lebih. Jika api suci ini berada di peringkat 24, aku khawatir aku hanya bisa menyerah, kata Xiao Yan perlahan. Mengenai melahap Huoxin Tianyan sebelumnya, meskipun pil dan bahan obat Xiao Yan belum disiapkan, masih ada sebagian kekuatan Xiao Mu di tubuh Huoxin Tianyan, jadi Xiao Yan menelan Huoxin Tianyan dengan mudah. Namun, 7 bunga api, Susengdan, dan cairan es roh darah yang disiapkan untuk melahap api suci belum digunakan. Qianhua tidak ditemukan, jadi diganti dengan Sanyanhua, dan cairan es roh darah telah disiapkan di hutan mayat Yin. Sedangkan untuk Susengdan terakhir, cairan obat sudah siap gelombang itu hanya karena level apoteker pemurnian kekuatan jiwa tidak cukup, jadi tidak ada pemurnian. Sekarang bertemu dengan api suci, Xiao Yan memiliki keyakinan untuk menaklukkan. Api suci ini adalah api suci di dunia hantu kita. Itu disebut api jiwa wajah hantu. Menghitung daftar api suci, seharusnya itu adalah api suci ke-24. Tepat saat Xiao Yan berpikir, suara master pemakan jiwa tiba-tiba keluar dari jimat pemakan jiwa. Suara itu penuh dengan kenangan, seolah-olah apa yang kamu ketahui tentang hantu berwajah hantu ini. Api jiwa berwajah hantu. Xiao Yan diam-diam terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun nama api suci ini agak aneh, itu masih dalam batas yang bisa dia tangani. Nak, jangan terlalu cepat senang. Api suci ini tidak ada di dunia manusiamu, tetapi di dunia hantu kita. Jadi kamu baru saja melihat bahwa api suci ini terkontaminasi dengan banyak energi hantu, itu benar. Penguasa Soul Eater tiba-tiba tersenyum jahat. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wamo, Hi gelombang 8, gelombang M. Ketika Xiao Yan mendengar ini, alisnya berkerut, jelas dia tidak menyangka api jiwa berwajah hantu ini memiliki sejarah seperti itu. Senior, saya tidak tahu asal-usul api hantu berwajah hantu ini. Mengapa kamu jatuh ke dunia hantu? Xiao Yan berkata sedikit, seolah-olah dia ingin mencari tahu beberapa berita dari Soul Eater. Dan Soul Eater, yang bersembunyi di jimat Soul Eater, mendengar kata-kata itu, matanya sedikit redup, jelas karena Xiao Yan menyebutkan sesuatu yang menyedihkan.